Lantas seberapa penting bagian black box yaitu flight data recorder dalam upaya mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Sudah ada pakar penerbangan Dudi Sudibyo melalui sambungan telepon. Pak Dudi, selamat sore. Kabasarnas seperti yang sudah disampaikan dalam informasinya bahwa memastikan black box yang ditemukan ini belum utuh, hanya bagiannya. Kita juga masih menunggu kepastian dari KNKT apakah ini bagian FDR atau mungkin bagian CVR-nya. Tetapi kalau kita bicara soal flight data recorder, sebetulnya apa yang bisa digali datanya dari FDR ini, Pak? Ya, ini tadi Pak Sogi nyebutkan bendanya ya memang bulat ya, agak bulat itunya ya. Memang belum bisa dipastikan apa itu flight data FDR recorder atau voice recorder ya. Itu yang masih ditentukan ya. Nah, kalau dari flight data recorder itu bisa dibaca nanti data-data perilaku dari pesawat waktu sebelum jatuh. Mulai dia lepas landas sampai dia jatuh. Itu bisa ketahuan bagaimana perilaku pesawat, apa oleng atau dia menukik atau dia masuk ke gaya stall ya, kehilangan daya angkat ya. Nah, disitulah nanti bisa dibaca. Nah, sementara emang susah ya. Saya harapin waktu beberapa hari yang lalu ini sampai ini hari saksi mata di dalam takbut atau kapal tunda yang melihat itu saja, dan tidak satupun orang bisa orang di atas kapal itu yang menceritakan atau memberi deskripsi perilakunya itu pesawat bagaimana sebelum masuk, apa dia nukik atau sayapnya dulu masuk ke air, sentuh air, atau buntutnya, ekornya ya, buritannya yang gitu. Ini bisa, kalau dengan itu kita bisa juga bikin analisa begitu. Nah, itu akan didapat di dalam data flight recorder FDR. Baik, Pak Dudi, berarti seluruh keterangan baik saksi mata, kemudian juga keterangan dari flight radar, termasuk nanti penemuan-penemuan dari bagian black box, baik itu FDR maupun CVR, ini semuanya akan dikorelasikan untuk menentukan penyebabnya? Iya, nanti bisa dibaca. Kita bisa ambil kesimpulan, oh ini penyebabnya ini. Yang menjadi di dalam flight data recorder juga direkod perilaku dari mesin. Kalau itu dia terus perilaku juga dari sistem kontrol dari pesawat, itu semua kebaca. Dari situ nanti disimpulkan, oh ini penyebabnya. Ya, itu pesawat jatuh. Nah, kalau sekarang agak susah semuanya, itu tidak ada dasar yang kuat ya. Apa yang saya sebutin juga tadi, saya nggak ada dasar yang kuat. Ya, yang jelas waktu ada impact sama air itu pasti ada dia pecah itunya pesawatnya. Bukan meledak dalam ini yang pecah itu pesawat karena impact. Ya, di bawah gitu kena sini tambah ini lagi terpencah-pencah itu patahannya begitu. Nah, itu semuanya juga direkod oleh data recorder. Yang persoalannya selama beberapa hari ini yang saya pertanyakan, kenapa sinyal ping itu dari ELT-nya, Emergency Locator Transmitter, kok nggak tertangkap ya? Baru tadi pagi gitu yang tahu. Ya kemarin, baru kemarin ditangkap itunya sinyalnya. Ada apa begitu? Itu salah satu pertanyaan. Ya, bisa saja ada alat untuk menangkap sinyal itu datangnya terlambat, baru datang kemarin. Nah, itu yang saya nggak tahu apakah demikian atau emang alat itu time lapse ya, jadi bekerja seharusnya dia bekerja begitu impact, apakah di air, apa menghantam tanah atau lereng gunung, dia automatically dia bekerja alat itu untuk memandu SAR ke lokasi. Tapi ini enggak, sehingga makan waktu sekian lama. Baik, Pak Dudi. Satu hal yang juga menjadi menarik adalah temuan dari bagian black box hari ini tidak lepas dari kemudian adanya sinyal yang menempel di bagian black box tersebut. Apabila katakan saja bagian ini adalah FDR, kemudian apabila kita masih mencari bagian lain, katakan di sana ada CVR, apakah CVR juga bisa kemudian melontarkan sinyal seperti ini sehingga bisa ditemukan di suatu saat? Ini kalau salah dua-duanya itu ada ELT ya. Ada alat yang menempel ke ini. Sehingga kalau terjadi sesuatu, ya itu sinyal langsung bekerja. Itulah cara kerjanya dari ELT.
Tapi ini kok beberapa hari tidak ada ya sinyal tertangkap. Apa artinya kalau saya analisa kasar, mungkin alat untuk menangkap itu belum sampai di lokasi, baru kemarin. Sehingga tertangkaplah itu sinyalnya. Gitu, Mas. Baik. Pak Dudi, apakah ini umum terjadi ketika kecelakaan pesawat, kemudian bagian dari black box ini bisa terpisah? Karena secara awam kita mengetahui bagian pelapis dari badan black box ini terbuat dari titanium misalnya yang tidak mudah rusak. Seperti apa sebenarnya analisa Anda? Maaf, saya tadi ada terputus kata-kata Anda. Boleh diulang? Oke, apakah awam terjadi pada saat kecelakaan pesawat, kemudian bagian dari black box seperti FDR dan CVR ini bisa terpisah? Karena kita ketahui bahan pembuat dari black box, menurut historinya yang dibaca secara umum, terbuat dari bahan-bahan yang tidak mudah rusak seperti halnya titanium. Ya benar, itu emang dibuat demikian rupa juga impact kalau terjadi sesuatu ya, taruh menghantam dalam hal ini perairan ya. Dia tuh waktu jatuh tuh bisa menahan sampai 1.000 kali tarikan bumi. Dia masih survive begitu. Dia juga masih survive kalau itu terbakar sampai 1.000, kalau salah 1.100 Celsius. Itu belum apa-apa. Dan selama 30 hari di air itu dia masih bekerja ELT-nya. Dan baik, juga seberapa efektif Anda menilai Pak Dudi ke depannya apabila, kita katakan apabila hanya beberapa bagian dari black box saja yang ditemukan, katakan hanya menemukan bagian FDR-nya, seberapa efektif proses investigasi ini bisa menemukan jawabannya oleh KNKT? Iya, kalau saya harapin ini yang ditemukan adalah FDR-nya ya, flight data recorder ya, karena itulah disimpan yang tadi saya sebut, yang perilaku pesawat, perilaku kontrolnya, sistemnya, perilaku dari engine-nya, dan segala macam di dalam pesawat itu ada di sana. Sehingga kalau memang ini adalah FDR, wah itu bonus sekali gitu. Karena kalau voice recorder ya percakapan baik sama menara, baik juga di dalam. Atau antara pilot sama pilot, atau pilot sama pilot lain, pesawat lain begitu. Ya, Pak Dudi, tentunya kita masih menunggu hasil penyelidikan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, disebutkan tadi oleh tim liputan Metro TV dari kantor KNKT, minimal bisa saja selama 6 bulan ke depan baru kita minimal ya, baru bisa mengetahui hasil dari penyelidikan tersebut. Tetapi menurut Anda evaluasi apa yang bisa dilakukan apabila ditemui hal-hal yang kemudian ke depannya bisa diperbaiki hingga meningkatkan keamanan penerbangan komersil di Indonesia? Ya, ini pasti ada rekomendasi dari KNKT ya, itu badan yang kita untuk menangani kecelakaan seperti ini. Yang kembali sebentar saya ingin yang saya sayangkan ini dalam keadaan darurat. Pilot mintanya dia kembali return to base ya, kembali ke mendarat di Cengkareng ya. Yang bisa dia lakukan adalah juga ditching, mendarat di air. Kalau mendarat di air, begitu dia sudah mendarat, begitu dia berhenti, itu ada prosedur dalam 90 detik, semuanya penumpang harus keluar. Apakah itu pesawat besar, kecil, itu sama, 90 detik. Nah ini kok dia nggak lakukan, kenapa? Ya mungkin itu nanti jawab itu ada di black box ya. Kenapa demikian? Ya itu tadi saya bilang, perilakunya seperti apa, jatuhnya seperti apa, yang saksi mata nggak ada yang gambarkan gitu. Kalau ada gambarnya kita bisa analisa lagi gitu. Nah ke depan nanti ada rekomendasi-rekomendasi ya itu yang mesti dilakukan. Dan juga untuk airline-airline lain ya, operator peralatan kalau udah tahu ini ya terjadinya akibat ini ya harus jangan sampai melakukan yang sama begitu. Itu untuk mencegah, Mas. Berbagai informasi harus dianalisa oleh berbagai pihak termasuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Terima kasih Dudi Sudibyo, pakar penerbangan telah bergabung bersama kami.